temenku ke luar negeri, itu pulang bawa beginian, dikasihnya yang kayak gini ya. Nah, kalau yang buat yang sensitif, begitu dipakai, itu kita akan langsung rusak gitu. Mukanya tuh kelihatannya jadi beruntusan gitu ya. Jadi kita tuh biasanya benci sama yang model-model gini gitu. Padahal Daily Mask Atomy tuh ya, aku udah coba, Kat. Yang kemarin juga aku pernah ngomong kan, ini diulang lagi. Jadi Daily Mask Atomy itu tidak seperti yang di supermarket mall-mall itu ya, Kat, yang kita pernah. Saya sama Catherine pernah ini, Dok. Kita pernah pergi ke Teng Teng Mart dan Teng Teng Mart A Ting Mart itu ya. Nah, kita udah pernah ke sono. Terus kita pernah ke In Teng Mart. Nah, itu kita cari pokoknya. Yang mana sih yang jual Daily Mask gitu? Karena kan banyak banget tuh yang jual Daily Mask ya. Nah, udah gitu kita cek-cek ya, Kat. 20.000 lebih kan harganya. Nah, ini teman-teman cuma 16.900 ya. Dan ini tuh ada bermacam-macam. Saya cuma ngomong cooling dan soothing dari dulu karena saya paling suka itu. Benernya saya semingguan ini Dokter Asep saya udah coba ya 2 minggu tepatnya. Saya hentikan ampul, udah gitu saya ganti sama itu. Karena testimoni dari member saya namanya Feni. Dia tuh bilang, Ci saya cuma pakai Daily Mask loh, tapi yang moisture brightening dan lifting sama hydrating. Terus saya pikir bagus gitu ya. Coba dong, saya hilangin semua itu ya cuma pakai toner, udah gitu pakai Daily Mask. Luar biasa loh tuh. Ngangkatnya itu yang lifting dan hydrating itu ngangkat banget. Jadi kalau teman-teman nganggapnya ih ini mah cuma sekedar Daily Mask gitu ya. Kita tuh dalamnya ada banyak banget loh, ada hydrolyzed hyaluronic acid ya. Itu tuh ternyata masuk ke dalam terus udah gitu membentuk kayak film gitu di atas kulit kita. Jadi kulit kita tuh benar-benar terhidrasi lah. Terus udah gitu ada yang apa ya ini namanya ascorbic acid polypeptide ya, dokter ya. Itu tuh ternyata Ya, mengencangkan kan itu ya. kulit sama booster kolagen. Jadi bukan abal-abal loh yang hydrating dan lifting. Itu tuh benar-benar dalamnya juga ada akasia kolagen. Jadi beda banget sama Daily Mask yang ada di Teng Teng Mart itu ya. Karena kalau yang Teng Teng Mart itu cuman ada vitamin C-nya. Kalau enggak biasanya stroberi, anggur, lemon gitu ya. Kayaknya jarang banget yang ada tulisannya akasia kolagen dengan teknologi yang dipatenkan. Itu enggak ada. Jadi ayo teman-teman, Daily Mask-nya bagus ya. Jadi langsung suaranya keluar. Nah, soalnya saya dari kemarin banyak banget ngomongin Daily Mask ini gitu. Tapi semuanya bilang, masa sih Ci? Udah aja gitu. Ayo, Dokter Asep, udah pernah coba kan? Come on, testimoni. Aku udah yang lifting itu benar-benar instan lifting ya. Jadi kita pakai itu benar-benar langsung kerasa ketarik gitu ya. Kalau yang Betul. si lifting itu. Dan teman-teman itu perhatikan juga ya, kalau misalnya kolagen di skincare itu nggak bisa diserap, soalnya molekulnya besar. Tapi yang Hmm. punya Atomy itu hydrolyzed collagen, ya itu masih bisa diserap. Nah, Jadi jangan asal, oh ini mengandung kolagen gitu ya, terus langsung pakai. Ya itu memang sih melembabkan muka, iya sih gitu ya. Tapi dia nggak bisa meresap, itu kan percuma ya. Soalnya kan kolagen kita butuhin untuk buat lapisan kulit dalam kita. Nah yang si Atomy itu, yang soluble kolagen itu dia bisa diserap ya. Teorinya nah, seperti itu sih. Dan memang itu memang dirasain ya, sekitar pakai daily mask yang yang lifting itu benar-benar kerasa ketarik, terus hidrasinya langsung terasa ya. langsung Itu terasa yang aku lembab. rasain sih ya, Ya, mantap karena kalau banget. kulit yang menua itu biasanya cenderung kering ya, jadi ini wajib banget pakai hydrating and lifting ini. Nah, itu. Nah, itu Nah, dari yang terjangkau, Kat. Sekarang, Catherine. dari yang Lanjut. terjangkau. Nextnya mungkin ya, kalau yang itu kita masalah lagi dari aging itu biasanya dia nanti ada spot out spotnya gitu, jadi ada bercak-bercaknya di kulit, ada bekas-bekas sesuatu gitu ya. Kalau ini juga mungkin bisa dipakai untuk yang efek-efek dari matahari.
Dan spot out yang kita nih kayaknya bisa juga untuk yang bekas-bekas jerawat. Itu akan ngebantu. Saya sih pengen coba, tapi belum kesampaian nih, Ci. Penasaran lah ya. Iya. Tapi itu juga setelah lihat-lihat ya, keren juga ya. Itu yang kita punya. Spot out Itu ya. tuh ada, dia spot outnya itu dia ada 6 step untuk naikin tone yang kita punya ya. Jadi mungkin cara pakainya, kita pakai abis toner, dipakai dulu si spot out essence-nya, mungkin semua dulu, terus nanti baru khusus lagi untuk yang ada apa sih noda-nodanya diceplok-ceplok lagi gitu ya, ditotol-totol seperlunya itu mah. Tapi memang teman-teman aku juga ada yang cuman dia pakai itunya doang, baru essence-nya doang ya Ci ya. Itu teh wah udah meningkat ya. Cuman memang kan kalau noda yang bekas matahari teh dulu kan kita mungkin kurang perhatian ya, nggak pernah Iya. tuh keluar pakai sunblock yang gitu-gitu. Nah itu tuh terakumulasi dan itu akan jadi ada bekasnya gitu ya. Jadi kalau yang ini dia udah 40-an tahun sekian, jadi nodanya sudah lumayan besar gitu ya. Nah dibantu dengan si essence spot out essence yang kita itu dia oke gitu ya. Jadi wah ini udah mulai naik nih gitu ya. Jadi dia udah senang dengan hasil itu. Cuman memang iya sih, tapi kan udah kelamaan ya. Sunblocknya dia baru kenal skincare juga kayaknya baru 3 tahun ke belakang ya. Jadi baru mulai care sama yang begitu gitu. Tapi waktu dia pakai Atomy, wah ini oke gitu. Dan itu baru sharing pengalaman dia doang ya. Tapi aku penasaran sih, aku pengen nih untuk bekas-bekas jerawat itu kan kadang-kadang ada ya pengennya tuh menipis gitu. Nah, itu juga ada ternyata ada zat di dalam spot out essence itu yang bisa untuk meningkatkan si itu tuh apa si spotnya itu supaya nggak hitam gitu ya karena dia nanti akan apa ya ternyata aku baru tahu melanin itu ada 2 macam. Jadi ada yang black sama reddish yellow. Wah. Nah, yang bagus itu yang good melanin itu justru yang reddish yellow. Itu yang akan meningkat. Nah, itu kita tuh ada yang spot out essence, ada yang spot out cream. Jadi yang si spot out essence itu untuk bagian flek yang bagian dalam. Nah, yang cream itu untuk yang udah terlanjur lepas ke permukaan. Jadi memang harus bagusnya dua-duanya ya, karena biasanya si flek itu udah pada keluar ya, jadi mix ya. Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar gitu fleknya ya. Jadi bagusnya sih dua-duanya. Terus yang essence itu nggak cuma buat total sih, itu bagusnya buat untuk seluruh wajah ya, karena dia ada BHA-nya. Jadi beta hidroxysid itu dia buat ini exfoliate ya? Exfoliate tapi ringan gitu, dia sangat mild gitu. Jadi dia ngebantu sih buat ngurangin kerutan di kulit. Ya, jadi kan kerutan juga bikin tua ya gitu. Jadi pastilah. Bener dong. Jadi bagusnya si essence itu dipakai buat seluruh wajah. Mungkin buat yang area fleknya bisa ditambah lagi, jadi dioles 2 kali, dioles double ya. Double layer di area yang berpigmentasi. Tapi sebaiknya sih dioles seluruh wajah, dan teman-teman itu nanti bisa ngerasain kalau pakai spot out essence itu pagi-paginya tuh lebih enak, lebih glowing kulitnya. Ya, karena ada zatnya juga itu Pak di situ, Pak Dok. Apa sih dia? Karena ada yang teknologi sama brightening-nya itu gitu kan. Brightening dia terus stepnya ada untuk ngeblok si melaninnya itu ada 2 step untuk ngeblok melaninnya. Dan waktu yang terakhirnya itu yang tadi yang dia akan memunculkan yang tadi reddish sama yellow-nya itu lebih banyak. Jadi itu yang bikin kulit kita juga jadi lebih cerah gitu.
Tuh. lebih ke situ Simptomnya sih. naik Banyak ya. yang bilangnya gini, Dok. Banyak yang bilang, udah pakai itu, Ci, malah saya tambah kelihatan flek. Iya, Nah, itu karena kenapa itu kan tuh? pigmentasinya udah terlanjur ke atas ya. Jadi Mm-mm. memang harusnya dikombinasi sama spot out creamnya itu. Tuh, yang Ah, cuman pakai satu, pakainya esen dan krim. krim. Itu. Ya, Dan jangan lupa Mm. sunblocknya harus lebih kencang ya. Minimal SPF iya, 50 kalau udah punya pigmentasi. Nah, ini Dok, bener. banyak yang ngomongnya ini apa sih kalau yang esen itu kan memang dia itu nggak begitu bagus dipakai pagi ya, bukan nggak begitu bagus sih nggak boleh kena sinar matahari langsung. Nah, berapa sunblock yang dipakai? 2 buku jari itu kalau Iya, udah pakai jadi esen. jumlahnya juga harus cukup banyak sih. Dan kalau yang Oh, essence itu nggak dipakai pagi hari ya, karena ada BHA tadi, iya exfoliate ada tadi ya. BHA. Mm-mm. Ya, jadi Iya, Makin tidak cepet dianjurkan buat dipakai pagi hari sih. makin malah. cling Nah, gitu. itu banyak yang nggak baca. Sebenarnya di channel Atomi, teman-teman bisa lihat itu tuh ada tulisannya di bawahnya ya. Kalau spot out SN ini vitamin C-nya sangat banyak, jadi dia itu tidak boleh digunakan di pagi hari tanpa sunblock. Jadi kalau misalnya masih tetap pakai, itu biasanya malah jadi lebih banyak fleknya kalau nggak pakai sunblock. Jadi ingat-ingat teman-teman yang berflek ya, pakai sunblock. Gitu. Nah, Ya, Bener. ya jadi karena teroksidasi sih, Ci. mhm, Si vitamin C-nya jadi teroksidasi, jadi kesannya lebih gelap mhm. sih. Nah, Jadi sebaiknya itu. tidak dipakai pagi hari karena belum tentu aman ya kalau kita keluar mah. Mhm, Jadi istilahnya tuh meskipun di mobil si UVA, UVB itu tetap masuk ya. Jadi mhm. ya lebih baik ya malam aja. Tetap efektif kok dipakai malam juga. Betul. Nah, banyak yang ngomong, Dok, kenapa di rumah saja harus pakai sunblock? Katanya bibikinan ih. Wah, kan kalau kita yang ngomong ya, Kat, kalau kita yang ngomong kan Iya, kesannya bibikinan. Jadi kita tanya dokter gitu. Jadi Heeh. apa emang kalau kita masak itu tuh kita bisa jadi tambah ngeflek begitu? Ya, jadi kan biasanya kalau udah di rumah udah deh males nggak pakai perawatan gitu ya, nggak pakai Mhm, sunblock dan lain sebagainya. Padahal si UVA itu kan nggak kerasa panas ya kalau UVA. mhm. Nah UVA Iya, itu yang bikin aging tadi, yang ngerusak kolagen kulit. Padahal dia nggak kerasa panas. Dia bisa masuk lewat kaca atau melalui pantulan, bahkan pantulan dari ini, dari rumput juga iya. apa mantul ya si UVA hmm. itu. Jadi UVA itu silent killer ya, dia sejuk, cuma dia Mhm, ngerusak kolagen kulit. Jadi kita kelihatan lebih berkerut gitu ya kalau kolagen kita kurang ya. mhm. Jadi udah usia kita nambah kolagen kita juga mulai umur 20 kan udah mulai kurang ya si kolagen tuh. Ya, aduh, apalagi kalau yang udah 2 kali 20 ya, aduh, Dok. Ya, itu udah Lanjut. 20%, bayangin loh. Mhm, Setiap tahun kan mhm, 1% hilang ya. Jadi tambah usia itu kolagen kita tambah kurang, otomatis mhm. kulit kita juga tambah turun ya, tambah sagging. Belum lagi otot-otot kita juga mengecil ya. Nggak cuma otot badan, Iya. tapi otot wajah juga turun ya. Jadi makin melorot gitu ya si wajah kita itu. Terus lemak juga berkurang ya di wajah itu. Jadi lemak semakin berkurang, otomatis kulit kita juga Semakin semakin kendur. semakin kendur Oh. ya. Jadi tambah usia tuh sebetulnya Hmm. ya memang desainnya tuh kulit juga tambah berkurang elastisnya gitu kan. Terus tambah Hmm. kendur, tambah keriput, ditambah dengan sinar matahari yang rusak tadi, UVA tadi. Mungkin orang Mhm. lebih concern kalau misalnya kerasa panas karena UVB Oh, tadi ya. oh. UVB. Mhm. Karena si UVB itu udah bikin flek, terus bikin kita panas, nggak nyaman, merah-merah. Nah mungkin orang Mhm. baru kerasa, oh pakai payung gitu ya. Tapi kalau UVA itu mungkin orang nyantai-nyantai aja, oh sejuk kok gitu misalnya, nggak kerasa gitu ya. Padahal cep. Eh, Padahal Padahal si Heeh. kolagennya tuh lagi rusak gitu kan, lagi dirusak Nah. gitu. Jadi Mhm. ya wajiblah sehari itu 2 kali apply sunscreen ya, pagi sama siang tuh harus harus di apply Mhm. meskipun di rumah gitu ya. Ya. Apalagi Nah. ibu Nah. masaknya.
Itu Ibu masak. oksidasi dari ini ya, oksidasi dari minyak, kemudian dari panasnya. Itu Hmm. bayangin aja kulit kita kalau kena panas pasti kering ya, keriput. Nah, dengan pakai sunscreen itu kan kita nambahin pelembab sebetulnya ya. Jadi Catat ibu-ibu. kita nggak langsung kena kulit kita, tapi ngelewatin pelembab dulu gitu ya. Ibu-ibu pastilah kalau misalnya nggak pakai sunscreen di rumah pasti wajahnya kering, terus kulit tangan juga mungkin kelihatan ya, karena kan yang paling dekat itu Oh, ini bener. tangan juga harus diproteksi. Nah, Nah, ada tuh. pertanyaan Sama, tuh, Pak. menurut Dokter Asef sebagai pria nih, waduh, apa yang perlu dipakai para pria untuk anti-aging tersebut? Kalau wanita apa aja? Menurut saya dan Catherine juga katanya, kata Pak Joseph Satyadi. Kalau skincare sih hampir sama aja ya, tidak dibedakan antara pria dan wanita ya. Tapi biasanya itu lebih ke jenis kulit ya. Nanti tergantung jenis kulitnya. Karena mungkin sebum yang laki-laki itu lebih aktif gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang harus khusus skincare pria gitu. Tapi kalau misalnya sebumnya tidak terlalu aktif, mungkin yang tidak masalah yang ada di Indonesia sekarang dipakai juga. Tapi kalau misalnya sebumnya lebih aktif, kulitnya lebih kasar, mungkin yang Korea ya itu bisa dibeli karena untuk sabunnya aja yang untuk men itu ada butiran micro scrubnya ya. Jadi untuk mengangkat sel kulit Mana bagus matinya. ya, Pak? Ya, Saya mah Mau nyoba-nyoba tertarik nih. pakai, kalau cuman takut. misalnya kalau misalnya kulit prianya memang masih kasar, itu memang sabunnya recommended ya. Terus ada juga kalau pria kan misalnya nggak mau layer by layer Ribet. ya, toner, essence, terus lotion, eye cream, nutrition cream. Ada kan sekarang yang all in one Pomade. ya, yang homemade itu yang Energizing, 3 in 1. Nah itu homemade energizing. energizing all in one. Bisa langsung Kemo. pakai yang itu udah toner, essence sama krim ya. Jadi 3 in 1 lebih praktis. Itu sih nggak ada perbedaan, mungkin lebih ke preference lebih praktisnya atau nanti dilihat jenis kulitnya. Kalau misalnya tidak terlalu bermasalah sih bisa yang pakai yang di Indonesia udah ada. Itu juga bagus. Bagus ya. Nah, kalau menurut Catherine gimana, Cat? Kalau yang cewek harus pakai apa supaya anti aging? Cewek mah kayaknya sama kayak tadi ya yang Dokter Asep. Jadi kan cewek deh tetap ada skincare-nya tergantung jenis kulit kan ya. Terus udah gitu ya pasti sunscreen-nya harus dipakai gitu ya. Itu kan yang paling kita takut gitu ya. Dan memang perawatan itu juga kalau bisa sedini mungkin gitu sebelum terlalu terpapar dengan polusi ini yang di luaran ini. Sekarang kan kayaknya udah nggak kayak dulu gitu ya. Kalau dulu mungkin lapisan ozonnya masih agak tebel gitu ya, terus tanaman masih banyak gitu. Nah kalau sekarang kan kayaknya hampir semuanya gedung di mana-mana dan itu kan panasnya meletak banget gitu ya. Kerasa sih kalau di kulit aku sih mulai merasa, apalagi kalau di tangan itu tuh udah mulai kerasa. Jadi memang mau parah ya. kudu dipakai gitu ya. Jadi buat aku perawatan sih mau cewek mau cowok itu kayaknya pasti akan sama gitu ya. Kalau skincare kan tergantung urusan masing-masing mukanya atau ini. Nah kalau bisa juga body lotion itu juga udah pakai karena polusinya yang gila-gilaan ya sekarang. Jangan sampai sini kita rawat terus di sini lupa. Sininya gitu ya. jelek. Sininya jelek gitu ya. Jadi ya diperhatikan lah memang sekarang juga nggak terlalu bagus gitu ya dunianya nggak terlalu bagus untuk kulit, kesehatan kulit tidak terlalu bagus, jadi sebisanya kita kasih treatment lebih ke situ sih. Ya, selamat malam Ibu Yulia, Herlina. Nah, cuman kalau kata aku sih Kat, sebenarnya bedanya gini. Kalau misalnya skincare buat laki-laki ya, kalau kata aku sih pakailah yang laki-laki aja lah. Pertama kan memang ada bedanya kata Dokter Asep juga ya. Kedua, ibu-ibu itu pelit loh.
kalau tentang skincare yang cocok dengan muka, ya kan? Nah, jadi kalau baru pertama pakai memang iya, sok kamu sayang pakai dulu. Tapi begitu setengah habis langsung sayang kamu. Nah, jadi mendingan belilah masing-masing ya, saudara-saudara. Nah, itu terus sudah gitu, kenapa harus pakai skincare, pakai sunscreen? Nah, ibu-ibu sebenarnya saya sih mikirnya gini, untuk mencapai tahap sunscreen berarti ibu-ibu harus cuci muka, harus pakai healthy glow dan pakai sunscreen ya. Itu akan menjamin keharmonisan di rumah. Karena bapak-bapak juga senang ngelihat ibu-ibunya selalu udah masak masih udah cantik gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya males pakai sunscreen, ingat dengan teori saya. Oke? Nah, ya, sekarang kolagen, Pak. Ada yang nanya nih, Pak Joseph. Katanya apa sih sebenarnya kolagen itu? Ya, Silakan, Dr. kolagen Asep. itu kan protein juga ya. Terus terutama terdapat di kulit gitu ya. Terus kolagen juga di jaringan ikat juga, di sendi-sendi kita juga ada kolagen ya. Jadi kolagen yang kita konsumsi itu tidak hanya untuk kulit, tapi bagus juga untuk persendian ya, gitu. Jadi terus si kolagen itu menentukan elastisitas kulit kita. Jadi ibaratkan kalau misalnya kita punya kasur gitu ya, itu kan kalau dipakai selama 10 tahun, berapa tahun itu pasti elastisitasnya udah akan sangat berkurang ya. Jadi kita perlu isi lagi istilahnya tuh ya. Tambah per atau tambah busanya ganti gitu ya. Kan nah itu tuh seperti itu. Jadi si per itu diibaratkan sebagai elastin. Nah, yang atom itu yang kolagennya udah ada elastinnya juga. Terus yang busanya itu kolagennya itu. Jadi memberi apa ya? Memberi volume ke kulit kita. Nah, kalau misalnya mulai ada kerutan dan lain sebagainya, itu kan volumenya otomatis udah berkurang. Sehingga si kolagen itu memberikan volume. Jadi kita lebih kelihatan berisi lagi kulitnya gitu. Itu dokter, itu Kak Joseph. Kempes, terus diisi lagi, jadi naik lagi gitu ya Pak ya? Iya, iya. Jadi, tapi itu teori kasur bagus. Nanti kita pakai kan. Ya, teori kasur. Nah, jadi itu pertanyaannya tadi. Nah, dua pertanyaan lagi nanti kita bahas suplemen ya. Tadi kata dokter, tangan juga perlu sunscreen. Untuk tangan yang sudah terlanjur berkerut, bagaimana Pak? Supaya mulus? Ya, ada satu pertanyaan. Sebelumnya ada ya? Oh, ada. Wah, udah hilang di saku. Banyak. Dari Kak Tina. Kalau sauna, apakah juga harus pakai sunscreen? Mohon petunjuk. Kalau sauna sih nggak perlu ya, karena memang itu kan tujuannya untuk ngebantu detox ya. Jadi istilahnya itu memang kita harus keluar keringat ya kalau pas lagi sauna. Jadi saya rasa sih tidak perlu, karena itu kan lagi ngebersihin pori juga ya kalau untuk sauna. Jadi bagusnya sih enggak. Tapi setelah sauna cepet-cepet pakai moisturizer. Karena kan kulitnya pasti kering ya, lotion, moisturizer, terus minum air putih yang banyak gitu untuk mengganti cairan yang hilang gitu. Itu sih kalau untuk sauna. Iya. Thank you, Pak Dok. Sauna salah satu terapi juga. Sauna itu mantap sekali dok. Kalau saya sauna itu saya malah ini dok, bawa daily mask lagi. Nah itu, cuman emang karena saya takutnya terlalu panas kalau ke kulit saya ya, karena kulit saya kan cepat merah tuh dok. Nah, jadi saya biasanya bawa si daily mask itu kalau udah 10 menit gitu, saya pakai. Yang syuting cooling, saudara-saudara. Nah ya, nah udah. Beda varian ya itu ya? Banyak. Itu lagi yang saya omong. Yuk lanjut. Nah itu baru nextnya yang tadi Ci. Oh, kata dokter. Tangan juga perlu sunscreen. Kalau tangannya udah terlanjur berkerut, dok, kalau karena sering masak, ada saran biar mulus lagi tangannya? Ya, jadi Ini? Tetap ya, lihat lagi sabun yang biasa dipakai apa gitu ya. Jadi usahakan memang sabun yang melembabkan gitu. Terus hand care sayang sekali udah nggak ada ya Ci ya? Yo,
Wih, Nah, itu ini pakai hand care, moga-moga. terutama yang ada shea butternya sih, saya butter, Yang saya itu butter. si yang butter, kuning kalau yang nggak salah kuning. ya. Iya, yang kuning. Ya, kemana Ya, ya? Kuning-kuning krem ya, bukan yang ya, kuning-kuning kan, kuning-kuning mah lemon. Lemon biru ya? Hijau. ya. Pokoknya yang Tapi ada shea saya butter butternya bagus. itu bagus sekali Jatuh. untuk melembabkan kulit gitu ya. Bisa pakai body lotion, tapi memang lebih lama, Kurang, lebih cepat kurang, pakai yang kurang ces. Yang ini ya. aja, Tante, ini tuh bagus loh. Maksudnya hand lotion ini, aku pernah kasih ke memberku tuh, Dr. Asep. Dia belinya yang 4. Ini kan variannya ada 4 ya. Ada rose, ada yang biru, kuning, hijau pokoknya. Tapi belinya di Poppy. Korea. Ya poppy. Nah, ini tuh bagus buat mencerahkan kulit dan juga mengurangi kerutan. Tapi apakah bisa mulus balik lagi? Nah, harus pakai inner collagen 4 box. Kita coba dulu ya. Karena tergantung. Mengangkat sel Naiknya atau semua. ini dari Ko Joseph lagi. Satu lagi Ko Joseph ya. Mengangkat sel atau lapisan matikah, dokter? Intinya ke sana. Yang mana ya? Teori kasur. Apanya? Oh, teori kasur. Kalau Teori yang kasur. kolagen lebih ke mengisi, jadi Oh, bukan ke exfoliating sih. bukan. Jadi mengisi kembali karena kan si kolagen kita setiap tahun berkurang 1% ya. Jadi mengisi kembali kolagennya, gitu. Dan inner collagen kita bagus banget ya, Dok. Sekalian deh, Dok, kita lanjut ke sono, Dok. Inner collagen itu kesukaanku soalnya. Nah, Ya, ya, Nggak nyoba. ya karena iya. kan kolagen di pasaran juga banyak ya. Jadi kita harus lihat molekulnya. Yang si kolagen atom itu molekulnya kecil, 512 dalton ya. Dan itu otomatis kalau molekulnya kecil, diserap oleh tubuh kita juga lebih mudah ya. Jadi jangan sampai kita beli suplemen kolagen tuh lumayan besar si itunya, molekulnya. Nanti udah beli mahal-mahal, terus nggak kerasa efeknya kan kita buang-buang uang gitu ya. Betul. Jadi kita harus perhatikan molekulnya, kemudian dosisnya. Dosisnya minimal 2.500 mg ya. Yang atom itu 3.000 ya Ci ya, 3.200-an lebih ya. Nah, itu Terus udah sama, cukup untuk kebutuhan harian gitu. sama ini ya, Dok, kayaknya kalau jangan beli, karena saya pernah beli, jangan beli kolagen yang masuk ke Indonesianya BPOM-nya food supplement. Karena kalau food supplement itu bukan health supplement gitu. Kalau food supplement itu cuma buat dimakan ya, belum tentu berguna untuk kulit, nanti keluarnya ke air urin gitu. Nah, terus sudah gitu saya senangnya yang Atomi juga ada fit-nya ya, Dok. Jadi langsung aktif Udah gitu lengkap. kalau yang inner collagen. Sudah Ya. lengkap gitu. Jadi, Nah, jadi kolagen itu perlu pendukung juga ya, salah satunya tuh vitamin C. Jadi perlu antioksidan. Jadi jangan sampai kita minum nggak pakai pendukung karena nanti malah dirusak si kolagennya. Iya. Tapi kalau ada vitamin C tuh biarlah si vitamin C-nya yang perang gitu. Nah, yang kolagennya yang lebih diserap gitu. biarkan berperang vitamin C. Nah, Iya. sekarang karena kita sudah ke arah vitamin C, lanjut vitamin C, dokter. Vitamin C kan di website Indonesia ya. Nah, apa bagusnya tuh? Untuk anti-aging jangan lupa ini ya, ampul ya. Untuk Oh iya skincare betul, kita ya. ampul. Ya. Nah, Itu ampul keren banget karena dia ada epidermal growth factor-nya ya. Dan yang ini warna biru. ya, itu kita senangnya di Atom itu plant based ya. Jadi itu dari tanaman. Jadi istilahnya tuh jarang sekali menimbulkan alergi dan ini sudah dites juga sama Dermates ya. Dermates itu kan di Jerman ya. Dan itu menyatakan bahwa si Absolute itu tidak menimbulkan iritasi maupun alergi. Nah, Betul, 99,9% ya, Dok. Nah, itu ya. makanya kadang-kadang ini sedikit lagi, Kat. Mumpung dokter tadi ngomong tuh, uji klinis ya. Karena dokter Asep pernah ngomong uji klinis. Kata dokter Asep, itu tuh udah ada uji klinisnya loh. Sebenarnya nggak perlu pakai testimoni. Kan pernah ngomong gitu. Jadi saya tuh pengen tahu apa sih uji klinis.
Ternyata gini, jadi kalau skincare yang sudah diuji klinis, berarti dia tuh udah diuji ke pertama ke hewan dulu ya, kemudian akhirnya ke manusia. Dan itu tuh sudah pasti berhasil karena sudah ada ininya ya, sudah ada persentase-persentasenya. Teman-teman bisa lihat. Jadi sebenarnya kalau ada uji klinisnya, dibaca uji klinisnya, bukan testimoninya. Karena kalau testimoni itu kan masing-masing orang mungkin berlainan ya. Kalau uji klinis itu ke 21 orang. 21 orang perempuan usia 35 sampai 55. Jadi teman-teman bisa lihat kalau absolut tuh bagus gitu ya. Ya. Sudah. Dan yang absolut itu udah uji coba langsung ke manusia sepertinya, Ci. Udah dok. Nggak ke hewan dulu, jadi langsung ke manusia. Ke manusia. Ya. Jadi kan di situ dilihat ya untuk mencerahkan berapa persen, untuk kerutan berapa persen gitu. Jadi udah terbukti secara klinis, kita ya tinggal pakai aja gitu. Ya kita kalau uji klinis tuh kayak paracetamol. Nah itu paracetamol kan teruji untuk menghilangkan apa nyeri kepala gitu ya. Sakit kepala, jadi ya, nyeri hulu. Sakit kepala, nyeri sirah jangar. Terus jadi ya kita juga nggak bertanya-tanya lagi kalau udah teruji klinis, kalau kita sakit kepala ya mungkin obatnya itu paracetamol gitu. Itu udah nggak usah nyari yang lain ya dok ya sebenarnya. Ya. Jadi Meskipun di garis bawahin kata-kata Catherine, nggak usah mencari yang lain harusnya sebenarnya. Nah Ci, sekarang sebenarnya masih ada pertanyaan berkaitan dengan Iya. skincare sebelum ke suplemen sih, masih di Waduh, seputaran iya. situ sih. Ya wis, HGB dan lanjutlah. Cushion Foundation, apakah cukup untuk melindungi wajah kita dari sinar matahari? Harusnya mah cukup banget ya. Tapi tetap harus diteplok ulang ya, setiap berapa jam sekali. Karena kan kita juga berkeringat ya. Nah, itu. Itu tadi berapa Ci? SPF HGB 30. 30 Kalau Cushion sama 50. Cushion Foundation 45 ya kalau nggak salah apa? 45 ya. Cuman kalau aku mikirnya gini loh, Kat. Kalau di dalam ruangan itu cocok. Tapi kalau di luar ruangan mungkin sebaiknya pakai yang benar-benar sunscreen ya. Gitu sih kalau kata aku sih. Ya, tapi tetap aja sih kalau menurut aku karena kita kan berkeringat juga ya, pasti kan itu Iya. adalah yang keluar bersama keringat. Jadi kayaknya baiknya tiap berapa jam sekali pasti teplok lagi. Itu tapi cukup untuk berapa sih 4 jam kayaknya udah bisa ya Pak Dok 4 ya? jam. Segitu teh. Ya. 4 jam ya. harus ditouch SPF. lagi kayaknya. Ya, terus ada lagi banyak yang nyari kata Hani di Rakwin. Iya. Banyak yang nyari Hand nih hand therapy, therapy. iya, banyak banget. Karena ini Terus, juga ini ya lucu loh. Kecil. Lucu memang. Terus praktis ya, kecil gitu bisa diselip-selip di mana. Oke. Nah, terus ini Ci, Daily Mask Atomy kan ada 3 macam dan bisa dipakai untuk tiap hari. Apakah bisa dipakainya beda-beda? Misal hari ini cooling, besoknya moisturize, besoknya yang lagi hydrating. Benarnya bisa banget ya. Kalau saya tuh 2 minggu ini pakainya kayak gitu. Jadi pertama cooling, terus udah gitu hydrating, nanti moisturizing. Itu memang benar-benar kerasa moisturizing itu sama brightening itu benar-benar mutihin loh. Dan kembali lagi pada testimoni si Fanny ya. Nah kalau Fanny tuh dia tuh suka banget lah sama yang brightening ini. Dia juga ngerasa fleknya menipis. Tapi ini saya nggak bisa bilang bahwa wah semua orang pasti menipis pakai ini gitu ya. Cuman saya lihat kalau teman-teman pengen coba gitu, udah coba spot out, udah coba apa ya mungkin bisa dibantu dengan skincare ini. Pakai Daily Mask yang moisturizing brightening. Ya karena itu juga bagus Kat. Dia tuh ada ini Pancratium moritium ya, pokoknya dia itu kayak sand lily, jadi dia itu ngebikin memang buat flek supaya fleknya tuh hilang. Jadi karena harganya 16.900 bukan berarti Atomy kasihnya yang murah, itu kasihnya benar-benar yang sand lily loh, sama membuat mencerahkan dan dia itu punya satu teknologinya water bank gel system, jadi benar-benar moisture, lembab dan menghilangkan flek si Daily Mask moisture dan brightening. Nah, ada lagi pertanyaannya? Hand Kenapa cream ini ada bisa jangan untuk hulu? tangan yang belang enggak? Bisa. Yang ini ya, hand cream. Ada 2, tapi saya agak lupa ya sebenarnya karena ini udah lama nggak ada di Indonesia. Kalau nggak salah biru merah itu buat tangan yang keriput.
hijau kuning buat brightening. Pokoknya ada 2 deh. Nanti dilihat aja Bu, ada di channel Atomy. Carinya di Malaysia atau Singapura. Ada Inggrisnya, bisa dibaca. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Mhm. Essence spot out tadi, untuk essence spot out tadi dokter mengatakan mengandung phytate dan juga bisa menghilangkan kerut. Apakah masih perlu pakai ampul Ampul absolut? absolut. Tetap pakai karena yang ampule absolute itu kelebihannya ada di EGF-nya. AGF tadi ya, AGF. epidermal growth factor. Jadi itu untuk lebih ke kerutan dalam. Karena si EGF itu merangsang pembentukan sel kulit ya. Jadi Sel kulit. kolagen sel kulitnya distimulasi lagi untuk lebih terbentuk. Jadi lebih untuk kerutan yang lebih dalam. Kalau yang si spot out essence itu lebih kerutan yang lebih di luar gitu ya. Jadi tetap pakai dua-duanya. Gitu. Iya. The more the Lagian itu better. sebenarnya sinerginya karena setnya beda ya. Padahal bener gak sih? Satu lagi skincare, yang ini selipan supaya si flagnya Pigmentasi. menipis gitu. Jadi memang ada, tapi fungsinya pasti akan berbeda kalau misalnya kita plus si absolute Si ampule. skincare ya. Gitu. Terus ini Pak Yosef, itu jika sakit kepala suplemen cocok puer atomi karena membuat rileks. Jadi jika agak sedikit jangan dulu tadi lihatnya ke box jangan dulu Larina Kak Puarti. Nah, ya, ada jadi, lagi nih Ci. ada juga nih Pak, betul nih Bu, testimoni dari Pak Dian ya. Itu benar sakit pundak, minum PRT itu nggak sampai seminggu itu hilang. Beberapa hari juga hilang si nyeri pundak gitu ya. Jangan Beneran hulu nyeri bagus pundak di- Kapu Erti. di PRT, ya, betul. Itu kolesterol ya dok ini. Kolesterol. Mungkin ya. Cuma testimoninya ke saya belum pernah nanyain, tapi beliau yang ngobrol. Jadi nyeri pundaknya tuh hilang. Jadi beliau tuh langganan PRT. PRT. Itu. Ada Bagus lagi PRT Pak. antioksidan. Ini dari Pak Franciscus. Ya. Kenapa saya pakai Essence Sun UV Protector pagi hari kok muka tambah hitam? Mungkin pakai peeling gel nggak Bapak? Karena kulit matinya ya, jangan lupa diangkat ya. Dia angkat Pak, karena semua yang ada, kalau saya lihat ya, semua yang absolut itu semua punya brightening coat sama sel aktif sel aktif itu ya, itu tuh semua tuh membuat sebum tuh kadang-kadang tambah banyak gitu sel kulit matinya Pak. Jadi kalau kulit muka tambah hitam mungkin harus dipeeling ya, peeling gel sering-sering. Iya. Mau dong Catherine untuk menghilangkan flek? Ya siap gitu. Nah, ini kita mau beralih ke suplemen ya. Coba kita lihat. Ini masih ada lagi dari Yanti Padang. Saya siang hari pakainya HGB, BB cream atau sunscreen. Apakah sebelumnya harus pakai skincare? Pakai Bu. Karena aku pakai The Fame udah bagus. Aku yang nanya, aku yang jawab. Ya, The Fame udah bagus. Nanti bisa di mix ya kalau misalnya pakai itu. Kalau The Fame ke anti agingnya memang kurang ya. Nanti misalnya tergantung ini sih, misalnya kulitnya udah menua banget sih, nggak cukup kuat ya si The Fame itu. Tetap harus pakai yang absolut, tapi bisa di mix misalnya eye creamnya pakai ampul atau eye creamnya yang pakai absolut gitu. Jadi nanti dilihat sih tingkat keparahan kulitnya. 30 ke atas ya pakai absolut. Ya. Mungkin ini sudah mengarah ke sekarang mungkin akhirnya ke suplemen. Inner collagen boleh diminum terus-menerus? Akhirnya suplemen. Pertanyaan yang itu lagi. Jadi kan dari Atominya juga belum ada ini ya, belum pernyataan resmi apakah ini bisa diminum tiap hari atau enggak gitu ya. Tapi banyak dari leader itu yang menyarankan 2 bulan ya Ci ya. Jadi 4 minggu kan.
2 bulan Iya. kan sama aja. Iya, iya. Jadi Ya, setelah itu di stop dulu kan, nanti disesuaikan lagi dengan kebutuhannya Ya. gitu. Karena Hmm, kan istilahnya tuh karena banyak testimoni sebulan minum juga udah mulai ada perubahan ya, ya betul. dan optimal dalam 2 bulan. Jadi nanti setelah 2 bulan dilihat aja gitu. Mungkin ganti yang lebih ringan tergantung dulu, tergantung vitamin C. keparahan kulitnya kali ya, Pak Dok gitu. Kayaknya sih masing-masing beda-beda ya. Kalau memang udah turun banget ya 4 box mau terus mungkin kayaknya jarang deh. 4 box udah Ya. kelihatan naik banget deh kayaknya. Jadi Mhm. nanti moga-moga ya cuma 4 cukup gitu. Ya, kalau saya sih ini loh sama inner collagen tuh masalahnya itu adalah ininya, nagihnya. Jadi kalau yang masalahnya kayak saya tuh kan masalahnya kerutan, Kat. Ini tuh, aduh kalau pakai inner collagen tuh ya, saya ngerasanya benar-benar kebantu banget dari semua kerutan hasil ini loh, crash dietku kan hilang gitu. Jadi setelah 4 box, masalah saya itu adalah kenapa saya harus berhenti gitu, bukan karena saya kalau saya itu loh, karena saya tuh pengennya lanjut terus, Tapi cuman kan ya sebenarnya untuk yang keriput-keriputnya atau yang kerutannya itu juga udah hilang kan sebenarnya udah Ci hilang. dengan 4 itu Biasa. Perempuan kan medical teh. perempuan kan tidak pernah stop loh, kayak you know. Nah, Untuk anti aging, Ya, Hmm. jadi kan di dalam tubuh kita tuh istilahnya tuh kita tuh didesain untuk tidak hidup selamanya kan, istilahnya tuh dengan tambah Iya. umur tambah menua, Hmm. terus terus beda kan antara masih anak-anak terus dengan dewasa dengan tambah usia gitu ya. Kekebalan tubuh kita semakin usianya tambah itu semakin berasa gitu ya berkurangnya. Jadi misalnya naik motor kalau pas kuliah oh hayu-hayu aja gitu ya. Tapi sekarang mungkin rada jauh dikit pulangnya masuk angin gitu kan. Nah, yang paling ketara sih seperti itu. Kerokan. Jadi kita mungkin dulu pas usia kecil nggak terlalu butuh vitamin C dalam dosis tinggi ya. Mungkin jeruk 1 biji aja udah cukup. Tapi kalau udah tambah usia segini, lingkungan juga tambah jelek, pola makan kita juga tambah jelek gitu ya. Itu vitamin C itu sebagai antioksidan gitu. Jadi untuk menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Jadi Nah, terus radikal kalau bebas itu sebetulnya hubungannya dok, tubuh kita sih ngebentuk juga sih radikal bebas itu. Tapi ditambah dengan faktor dari luar, dari sinar matahari, dari makanan gitu ya. Terus dari lemak juga ya. Jadi jangan lupa lingkar perut itu sumber radikal bebas. Gitu. Jadi gimana dok? semuanya harus dibetulin ya. Istilahnya tuh tidak hanya antioksidan yang berupa vitamin C tadi, tapi lemak juga harus dikurangi. Ya ini Pak Joseph pasti rekomen QWERTY gitu ya, karena QWERTY juga udah teruji klinis dia bisa ngurangin lemak perut ya, Betul. lemak Langsung visceral. tuh. Karena saksi hidupnya Ibu Anita ya, jadi untuk QWERTY QWERTY itu ngurangin lemak visceral. Jadi istilahnya tuh kalau lemak perut nambah numpuk itu tuh akan diikuti penyakit lainnya gitu. Jadi istilahnya tuh lemak perut itu merupakan sumber penyakit ya. Nanti kalau udah lemak perut nggak diatasin lama-lama pasti jadi hipertensi, pasti jadi diabetes, pasti jadi penyakit jantung gitu ya. Jadi orang tuh taunya itu wah saya udah kena komplikasi gitu ya. Tapi padahal sebetulnya tuh dari lemak perut yang tidak ditangani sejak awal gitu ya. Tahu-tahu kan jadi diabetes, jadi hipertensi, jadi darah tinggi. Karena nambah usia itu kalau udah satu penyakit datang itu teman-temannya ikut datang gitu. Jadi borongan nih dok. pasti dia akan ngajak. Bawa bala di diabetes Bawa nanti bala. ngajak jantung, ngajak ginjal gitu ya.
ikut ikut rusak semuanya. Jadi vitamin C perlu, kemudian lemak perut juga harus dikurangi gitu ya, Kontrol. kontrol ya. Jadi ya tambah usia supaya kita itu tetap bisa awet muda itu ya tetap harus jaga berat badan, lemak perutnya tadi, terus minum antioksidan tadi gitu. Betul. Kalau saya sukanya sama vitamin C Atomi itu gara-gara ini dok, color food itu ya. Jadi saya tuh ngerasanya karena zaman dulu kan kita disuruh tuh. Sebenarnya kalau mama saya dari dulu udah bilang dok, kalau makan itu harus yang warna pelangi, kata dia gitu kan. Nah, terus udah gitu saya juga lihat nih para pencinta drama Korea pasti tahu film Janggem ya. Nah, lihatlah si raja-rajanya itu, mereka tuh pada makan tuh makanan tuh yang selalu warna-warni, warna pelangi gitu. Nah, di Atomi itu kan color food vitamin C, jadi bukan food coloring. Ada yang nanya ke saya, itu teh yang buat ngewarnain kue ya, Ci? Hah? Beda pisan, gitu. Beda pisan ya, jadi paling bagus gitu. Dan kalau vitamin C, apakah aman setiap hari, dok? Aman-aman aja sih. Ya, vitamin C aman setiap hari karena tidak ada jurnal yang menyebutkan bahwa si vitamin C itu berbahaya buat ginjal gitu ya. Istilahnya itu kan orang minum vitamin C karena dibuang lewat ginjal, takutnya ginjalnya rusak dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak ada jurnal yang mendukung juga bahwa si vitamin C itu bisa merusak ginjal ya. Tapi kan dosisnya juga tidak boleh berlebihan ya. Itu 1000 mg, paling maksimal 2000 mg. Karena Itu kalau orang sakit, dok? Atau bukan? kita normal 1000 mg per hari. Oh. Ya, karena kalau terlalu lebih itu jadi prooksidan namanya tuh. Jadi malah ngebakar badan kita gitu. Tidak baik juga. Jadi di rentangnya ya udah cukup 1000 sampai 2000 mg untuk vitamin C gitu. Tapi dok, badan kita juga keren ya, ada ininya sendiri. Kalau kita kebanyakan vitamin C, diare. Ya ada beberapa juga yang coba ya. Tergantung masing-masing sih, Ci, toleransinya. Toleransinya saya 2000 mg nggak diare sih. Aman. Wah, hebat. Kalau lebih dari itu baru saya 1000 langsung kayak kata Catherine. Tapi ya tergantung mungkin ya, berarti memang kebutuhan Bapak mungkin lebih tinggi gitu ya dibanding kita ya. Mungkin ya. Nah si Atom itu pizzanya ada chicory root. Nanti bisa di googling chicory root itu buat apa. Dia tuh sebagai laksatif, jadi dia melancarkan buang air besar juga sih. Itu saya banyak testimoni ya, terutama untuk yang orang tua ya, minum vitamin C itu BAB-nya jadi lancar. Biasanya orang tua kan ada yang suka ngeluh konstipasi, susah BAB gitu ya. Nah ini minum vitamin C aja ternyata BAB-nya lancar gitu. Nah jadi repeat order tuh bukan si nenek jadi kencang kulitnya atau bisa lebih cerah, itu karena repeat ordernya aduh BAB saya lebih lancar gitu. Nggak apa-apa lah, yang penting repeat order. Nggak sih. Nah, nggak, kalau saya sih mikirnya, saya senangnya tuh sama vitamin C tuh mencerahkan, dok. Jadi karena apa ya? Mungkin karena saya juga ke bawah sama dokter Asep. Karena sejak kita bertemu kan itu ya, dok. Dokter Asep tuh selalu ngomongnya vitamin C body lotion, vitamin C body lotion. Jadi saya tuh selalu dan kemarin tuh saya lihat cari-cari kan di dalam kita tuh ada apa aja. Sebenarnya banyak banget ya. Kita kan ada mangga, ada pomegranate di vitamin C kita. Nah gitu. Terus ada yang suka nanya Dokter Asep, kalau kan ada percobaan kan ya. Nah percobaan yang sama Atomi itu loh. Yang satu dimasukin sama yang merek lain, yang satunya lagi dimasukin sama yang vitamin C Atomi. Nah sebenarnya kata dia kan semua vitamin C itu sama, jadinya putih kata dia. Nah bedanya itu sebenarnya kalau yang bukan vitamin C Atomi itu ada warna yang tertinggal ya dok. Nah itu tuh apa ya warna itu? Kan suka ada warna kuning. Ya aku sih kurang tahu ya merek lainnya apa gitu ya. Tapi tergantung kekuatan reduksinya juga ya kalau uji coba kayak gitu teh. Karena vitamin C Atomi cukup sedikit aja dia udah
bening Hmm, lagi kan si betul. betadinnya. Mm-mm. Beda dengan vitamin C yang lain itu Hmm, tidak terlalu cepat Konsentratnya gitu ya. kali ya, benar-benar Ya, konsentrat. ekstrak. ya. Hmm, Dan vitamin C kita buffer ya. Jadi istilah itu buffer itu pH-nya lebih netral. Jadi Mm-mm. dia hmm, tidak asam maupun tidak basa kalau di buffer itu ya. Dulu kita pelajaran kimia hmm. ada ya larutan buffer namanya. Nah, jadi istilahnya itu lebih aman sebetulnya buat lambung. Jadi setiap hari juga nggak masalah diminum. Sebaiknya sih tetap konsumsi sesudah makan kalau untuk vitamin C gitu. Nah, ya sebaiknya gitu. Karena kalau vitamin C. Nah, ini ada yang nanya lagi tentang apa ini, Kat? Oh, ini Oh, Inner kolagen. Ini di bawah tadi udah ada yang nanya, tapi amankah minum C? Salah. Ya itu tadi udah. VC Mhm, rasanya asam banget. Nah, tadi udah dijawab ya sama Pak Dokter. Terus di iya. atasnya teh masih Sesudah ada makan. sebelumnya. Kapan waktu Inner paling collagen. tepat untuk minum inner kolagen? Satu box Mungkin itu pagi, isinya siang, cuma malam. 14 Pagi, siang, untuk malamnya kali, Kat. Bagusnya heeh. paling bagus kapan? Gitu. ya. Kalau menurut dokter? Tergantung subjektif masing-masing ya. Jadi kalau inner collagen itu sebetulnya harus minum cukup banyak ya. Karena dia ngikat air kan si kolagen tuh. Mhm. Kalau misalnya malam lebih keganggu karena harus nanti Minum. misalnya harus buang air kecil, ya Mhm. mendingan sih pagi ya. Tapi saya pernah nyeri sendi juga ya. Eh, itu minum malam, paginya tuh langsung enak loh pakai inner collagen. Jadi Inner collagen memang tergantung paling sih. bagus itu ya, Dok. Mhm. Ya, Saya jadi punya jawaban. ya Kalau kolagen tuh buat itu pertanyaan itu. kalau malam tuh apa ya? Mhm. Mungkin lebih terserap juga karena saat perut Mhm. kita kosong ya pas mau Ya, tidur. jadi tergantung orangnya. Kalau buat atomian dan bisnis partner ya, minumlah di saat Zoom meeting. Zoom meeting dengan orang yang banyak. Nah, minum di tengah-tengah ya. Itu Iklan. untuk para itu Sekilas iklan iklan. gitu. Nah, jadi kalau buat yang para bisnis partner itu caranya. Kalau buat yang konsumen ya berarti bisa disesuaikan dengan orangnya. Kalau misalnya mau minum, kalau saya sih lebih cenderung ke malam sih, Dok, karena penyerapan itu ya. Cuman kalau dilihat memang kadang-kadang bangun pagi agak serak, Dok. Jadi kurang minum kayaknya. Jadi kalau udah kayak gitu, mungkin mendingan sore ya minumnya gitu. Ada lagi kah pertanyaan? Oh itu wanti-wantinya Pak Dokter Asep edisi yang kapan ya? Gimana mau Uh, ngikat air? Kalau airnya juga nggak ada. Jadi jangan lupa iya, minum. jangan lupa minum. Cara Iya kan minum orang kata kalau Widu. awet muda Mhm. juga kalau ditanya apa sih rahasia awet muda? Oh saya cuma minum air putih gitu kan. Itu mungkin iya juga sih. Tapi air itu sangat penting ya karena badan kita kan 70%-nya air ya. Mhm. Kurang minum sedikit aja tenggorokan sakit. Kalau enggak kita pusing, kita lemas gitu ya. Jadi haruslah banyak minum air ya. 30 Mhm. cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat kita 60 kali Langsung. 30 ya 1,8 liter ya minum Oh, airnya. itu Jadi juga itu ini kan ya, masing-masing. Dok. Bagus untuk menurunkan berat badan juga kan ya, banyak minum air. Ya, karena dia Mhm. memperbaiki metabolisme ya. Jadi pembakarannya juga lebih cepat. Jadi Iya. itu air itu benar-benar harus cukup ya. Airnya Rahasia putih awet kan muda ya juga. Pak Dok? Bukan yang Ya, berasa ya. Iya. ya paling pakai Bukan yang puerty rasa-rasa. boleh. Pakai Cara puerty boleh. minum puerty per hari berapa bungkus? Diminum saat kapan? Nah, Ya, mangga ih. nih ahlinya Ci Anita puerty. Puerty. Kalau saya minum puerty buat apa dulu? Sebenarnya kalau cuman buat kesehatan segala ya sebenarnya pagi juga bisa ya, Dok. Kalau saya minum puerty kalau saya lagi merasa gemuk 2 saset sehari. Tapi saya minumnya banyak banget loh. Kalau udah minum puerty itu saya minumnya bisa sampai 12 gelas sehari. Nah, udah gitu saya minumnya sesudah makan siang dan sesudah makan malam tapi saya mau olahraga. Jadi saya tuh selalu minumnya setengah jam sebelum saya berolahraga. Itu asik banget, Dok. Kemarin saya sumba sama Catherine ya. Itu sampai bisa diperes kalau udah minum Forti. Ya kan? Aduh, itu Forti pokoknya oke, juara lah kalau buat ngebakar lemak.
Nah, ada lagi yang ditanya, diminum saat kapan? Yaitu saya udah jawab ya, harus dalam keadaan panas kalau minum puerti. Vitamin C rasanya ini ada kesaksian dari ini Cilisan bikin BAB, oke. Nah, ini Iya, dari iya. Mangga Rahuta, Pak Dokter. Vitamin C atomi reduksi lebih kuat kalau tidak ada sisa saat di larutan betadin karena tidak mengandung satu warna buatan sintetis, benarkah? Karena banyak yang ngomong gitu sebenarnya ya. Ya, kalau ini saya Tuh. kurang tahu sih, karena Mhm. ini sih Karena belum pernah eksperimen ya, mhm, membandingkan dengan brand lain. ya Ini aku kurang tahu. Mungkin gimana, Ci Anita? sebenarnya saya udah pernah, Dok. Kalau kita kita bandingin sama jeruk ya. Kalau sama jeruk itu lebih lama. Jadi kalau yang puerti itu lebih cepat putihnya, kalau sama jeruk itu kan lebih lama Fit dan ya. jeruknya perlu hah? Apa? Fit Eh, C, bukan puerti ya, vitamin. fit C, maaf. Nah, ya biasalah ya. Nah, itu perlu red ginseng. Nah, udah gitu, jadi kita tuh jadi kita tuh kalau pakai jeruk udah gitu harus banyak banget supaya bisa putih lagi. Dan saya udah pernah coba sih sama merek R itu. Memang kalau yang R-nya ungu, sisanya ungu, Dok. Kalau warna kuning, sisanya kuning memang. Tapi Hmm, apakah itu pewarna sintetis atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya lebih percaya sama puerti lagi, sama vitamin C Fit C atomi kita ya. karena hasilnya jernih. Saya lebih suka sama yang hasilnya jernih, begitu Pak, kayaknya. Nah, kembali ke red ginseng, mumpung udah di itu. Ayo Pak Dokter, kalau red ginseng Oh buat iya, ya jadi antioksidan. jangan lupa ya, kita tuh kan kalau eh, tubuh kita tuh setiap organnya juga perlu zat masing-masing ya. Istilahnya tuh buat kulit kita, buat persendian kita perlu kolagen gitu ya. Terus buat ngilangin lemak kita perlu puerti. Terus buat mata, buat otak itu kita perlu omega 3 gitu ya. Omega 3. Jadi tiap organ tubuh kita mempunyai apa ya, suplemen Masing-masing yang harus suplemen. dimasukkan masing-masing, keperluan masing-masing gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk tambah Red usia ginseng. juga hormon juga Ya. berkurang ya, baik wanita maupun laki-laki. Kalau wanita pasti estrogennya mulai turun. Turun. Jawabannya kan buat naikin estrogen itu kan pome ya, pomegranat. Pomegranate. Terus kalau untuk laki-laki ya untuk naikin testosteronnya lagi itu pakai yang ginseng tadi. Nah, tapi Red si ginseng. ginseng, red ginseng itu kan istilahnya tuh bukan testosteron gitu ya, tapi dia membantu untuk merangsang pembentukan testosteron. Jadi aman buat wanita maupun pria sebetulnya ya si ginseng itu. Karena kita bukan makan hormon gitu ya. Bahaya dong kalau Iya. misalnya cewek makan ginseng terus jadi cowok gitu kan. Cowok-cowokan. Jadi seperti tempe juga kan estrogennya lumayan gitu ya. Tapi kan cowok juga makan nggak masalah makan tempe gitu kan. Nah, Nah, banyak yang bilang tuh Dok, banyak yang takut jadi kalau makan pome. Bener gak sih? ya Oh, kan tetap sih kan kalau dari makanan itu memang ada, tapi kan istilahnya tuh masih dalam batas aman, tidak mengganggu fisiologis dan nanti juga terbuang gitu kan. Nah, termasuk ginseng itu kan ya tambah usia si testosteron turun ya. Kalau testosteron turun otomatis kan si otot juga berkurang gitu ya. Terus konsentrasi, terusan mudah lelah gitu ya. Jadi wajib banget konsumsi ginseng ya, karena kita awet muda tapi lemes juga ngapain kan. malu, malu. Jadi Iya. tetap harus nambah stamina dengan ginseng gitu ya. Nah kalau untuk perempuan kan kalau misalnya mau menopause itu kulitnya biasanya juga kering gitu ya. Nah itu terus ada hot flash juga, jadi kayak merasa demam terus gitu ya. Nah itu dibantu dengan si pomade tadi. Cuma kan istilahnya tuh tidak bisa untuk jangka pendek langsung berasa ya. Jadi si pome pun itu 2 bulan ya, 2 bulan baru kelihatan perubahannya. Berarti Ginseng sebox pun ya Dok, sama. Ya, ginseng sebox. pun sama. Jadi untuk pria nggak bisa sekali minum langsung kuat gitu ya. Jadi tetap harus nunggu tergantung tingkat keparahannya ya. Jadi misalnya kalau testosteronnya udah
turun banget, otomatis lebih lama untuk kembali gitu ya. Nah, kita bisa sih suntik testosteron misalnya, tapi kan itu juga harus screening yang panjang gitu ya, dan kalau misalnya langsung suntik testosteron juga efek sampingnya juga banyak gitu, konsekuensinya banyak gitu ya. Karena kalau hormon yang disuntikan itu biasanya kaitannya dengan cancer gitu ya. Mendingan kita tuh pakai yang natural ya, yang pome, ginseng yang jelas-jelas natural, tapi meskipun pelan lebih safe, terus lebih ke long term. Nah, supaya ini ya dok, supaya cover buku dengan isi buku sama, gitu ya dok. Betul. Jadi kan cover muda, isinya muda gitu. Kalau misalnya sekarang kan para atomian kan mungkin covernya muda ya, begitu dibuka lemas, wah itu kan gawat gitu. Jadi makanlah ginseng dan pome ya, para ibu bapak supaya semakin harmonis. Sayang Next si launching, vitamin B ini belum masuk ya, vitamin B. Itu soalnya si vitamin B itu untuk perbaikan DNA ya. Jadi kita itu sakit atau enggak tuh ditentukan oleh DNA gitu ya. Nah, di DNA itu ada yang namanya telomer gitu. Nanti teman-teman bisa searching gitu ya. Jadi kalau misalnya di DNA-nya rusak, otomatis kan dia ada ekspresi gennya, jadi ke badan kita tuh mudah sakit juga gitu kalau si DNA-nya rusak. Nah, si vitamin B ini memperbaiki DNA. Jadi kalau DNA jelek, otomatis ke kitanya juga, ke badan juga ngedatangin penyakit ya, penuaan tadi gitu ya. Jadi penyakit yang berkaitan dengan usia seperti darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, itu berkaitan dengan usia. Nah, itu berkaitan dengan DNA. Nah, kalau DNA-nya tuh rusak, otomatis si penyakitnya tuh pada lebih cepat datang gitu. Nah, si vitamin B itu ngebantu untuk memperbaiki DNA tadi. Jadi, vitamin B itu penting banget ya, untuk kesehatan. Banyak banget fungsinya. Ya, itu kan yang atomi juga lengkap ya, B1 sampai B12 ada. Dan aktif. Itu dan aktif, mudah diserap gitu ya. Jangan bandingkan dengan vitamin B di luaran gitu ya. Jangan. Terus itu ke kulit juga vitamin B pengaruh ya. Jadi istilahnya tuh niacin. Niacin itu kan ngurangin iritasi, ngurangin alergi, ngurangin jerawat gitu ya. Terus si B12 juga mengurangi pigmentasi. Niacinamide juga biasanya udah banyak di skincare juga ya, yang poles, tapi yang diminum juga perlu juga sih kita konsumsi. Terus untuk ibu hamil kan pastilah asam folat dipakai ya. Asam folat. Karena itu tadi dia untuk perbaikan DNA. Jadi kalau misalnya DNA rusak, istilahnya nanti ke bayinya juga cacat janin ya. Jadi kalau yang mau program vitamin B itu krusial banget. Jadi perlu dikonsumsi banget ya si vitamin B itu ya. Ya. Jadi aman, hajar gitu ya. Si vitamin B kita kan B1, B2 ada semua ya. Folic acid-nya juga sudah ada. Dan kita itu dari makanan juga pastilah kekurangan vitamin B ya. Dari nasi juga kan, beras kita udah yang beras yang ya udah kebuang ya Cia itu ya. Terus kan si vitamin B-nya ada di bekatulnya tadi gitu. Terus kita kan yang itunya ya kasarnya nggak enak itu bekatul. Iya. Tapi dan masalahnya vitaminnya di situ. Sebetulnya buat ayamnya jarang pegal-pegal, makin lincah gitu ya, dikasih bekatul. Kitanya gini. Kitanya yang pegal-pegal gitu ya, kurang energi, lemes. Pertanyaannya masih banyak ya, padahal udah jamnya. Harus tambah lagi sesesi dengan Dokter Asep. Satu lagi itu. Oh, apakah radiola juga mengandung vitamin B, Dok? Ya, ada. Ya.
Ya. pisau. Jadi rhodiola ini lebih buat ke liver ya. Jadi atau yang punya kolesterol ini wajib banget minum rhodiola. Jadi karena kolesterol itu sebetulnya disintesisnya di liver ya, di hati. Nah, kalau misalnya dengan rhodiola ini memperbaiki fungsi liver, dia ngebantu untuk nurunin kolesterol juga. Jadi kalau si livernya sehat, kolesterolnya juga biasanya ikut turun. Nah, rhodiola ini suplemen wajib ya kalau misalnya punya keluhan kolesterol. URT dan rhodiola. Kembali lagi. Nah, ini dok, ada yang nanya lagi, Carolina online. Dok, saya minum 1 tablet B kompleks, seharian warna air urin saya kuning banget. Bahaya nggak ya? Ya, memang Tidak. warnanya kuning tidak masalah sih, karena memang itu sisa pembuangan sih, sisa pembuangan metabolisme. No problem. Tidak karena sekuning yang itu. Tidak sekuning yang disebutkan tadi, yang merek lain itu lebih kuning loh. Kalau mau banding-banding ya, Ci. Nah, ya. Karena itu golongan vitamin larut air ya, jadi vitamin B, vitamin C itu Vitamin memang B. harus banyak. Tapi memang kita butuh sih, dan vitamin B atom itu veg blend juga sama fruit blend juga ya. Jadi dari buah-buahan dan sayuran, jadi aman sih. Ya. Memang kita perlu gitu. Jadi semuanya juga gitu. Dok, kalau tumit dan telapak kaki ini terakhir ya. Kayaknya Dokter Asep harus ada satu lagi sesi ya ini khusus anti-aging. Nah, Dok, kalau tumit dan telapak kaki ada peradangan, sebenarnya pakai triaktif kalsium atau turmacin. Waduh. Ya, kayaknya kalau untuk peradangannya sih lebih bagus pakai turmasin sama MSM ya, karena dia MSM. lebih ke anti peradangan. Terus yang anti peradangan itu mengkudu ya, itu anti inflamasi juga. Ya, omega 3 juga betul sih, anti inflamasi juga. Jadi bisa kombinasi, kalau misalnya pakai MSM kurang, itu bisa dikombinasi dengan omega 3 atau tadi mengkudu sama ya. noni. Gitu. Kalau triaktif sih lebih ke kebutuhan kita juga, karena kan kita tiap hari butuh kalsium, butuh vitamin D. Nah, di triaktif itu udah ada kalsium, udah ada vitamin D. Jadi itu memang untuk kebutuhan sih. Ya, nah ini jadi hari ini kan anti aging ya. Jadi kalau misalnya ke arah, tapi anti aging itu memang meluas sih dok. Soalnya memang kalau kita menua itu semua keluar. Nah, cuman kan jadi gini ya, kalau saya sih punya moto tuh yang itu, yang aging is the fact of life ya. Jadi kalau kita kan memang faktanya kita menua, tapi lihat tua gitu loh kalau dia atom itu. Betul. Nah, jadi ini udah jamnya kayaknya ya, Kat. Dilanjutkan minggu depan. Dokter Asep udah jadi tamu ini aja ya, tamu reguler. Jadi nggak usah dipanggil lagi, langsung dimasukin namanya ya. Ya. Ini sedikit sih buah sayuran, pit B dan pit E-nya apakah pitnya tidak aktif gitu. Gimana? Yang mana dong? Paling bawah sih ada lagi. Kalau dari sayuran dan buah-buahan juga istilahnya tuh kadang sudah rusak gitu ya dengan proses ya. Dari proses memasak, kalau enggak vitamin C itu kan dari penyimpanan juga tidak selalu segar ya, jadi kadar vitamin C mungkin sudah berkurang. Terus vitamin B juga dari buah-buahan, sayuran itu kan sensitif dengan panas juga. Begitu dimasak mungkin si vitamin B-nya udah rusak juga. Jadi kita sih benar-benar kekurangan vitamin B ya. Mungkin yang masuk ke badan kita sedikit, makanya kita memerlukan suplemen. Dan istilahnya tuh ya, tambah usia biasanya tambah pegel-pegel, tambah capek dan lain sebagainya, itu mungkin salah satunya kurang vitamin B tadi. Iya. Jadi kalau sebenarnya dari buah dan sayuran bisa, tapi banyak banget gitu ya dok. Dan apakah kita mau gitu kan, kayak tadi bekatul itu kan sulit gitu, gitu Pak. Kalau mau makan bekatul ya gitu. Nah kalau minum vitamin B kan masih lebih bisa lah gitu, diterima sama kita. Gitu aja sih. Ya, pertanyaannya kan udah habis. Oke. Mungkin
segini dulu kali ya sesi kita ngobrol-ngobrol kali ini. Mungkin minggu depan kita belum ngobrol lagi ya, karena ada Paskah ya kita ya. Tapi Oh nanti kita iya, obrolin betul. lagi apakah Mhm. live memungkinkan, kita akan share Atau mungkin publikasinya. siang, lebih ke Ya, siang kali ya, Kat. Soalnya kalau malam itu kan mungkin banyak yang ibadah Paskahnya. ya, Kalau siang kan sekitar jam 2-an gitu mungkin. Ya, kita obrolin lagi nanti. iya. Itu. Oke Ya. deh. Itu Terima kasih Ya, sama Dokter terima dari Asep. kasih Pak semuanya Joseph. tentunya. Terima kasih Oh, sharing pengetahuannya malam hari ini, Pak hmm, Dokter Asep, Anita, dengan Ibu Catherine. Ya, terima kasih sama-sama. Pak. Thank you Mhm. ya yang sudah join hari ini. Kita ketemu lagi Ya. Terima kasih minggu Pak Dokter depan. Asep yang Ke semakin depan. Ya, glowing. sama-sama sih. Ya, Baik. Pak Dok, keren Oke, deh dadah. glowing-nya tuh loh. Iya. Iya. Aduh, Ngiri, Ci. paket kita kudu tambah diginiin langsung. Ya udah, thank you ya semua. Oke, oke, thank Bye-bye. you ya, semua. makasih. Bye. Dadah.